pertama saya akan membuat unti kelapanya dulu. Siapkan 100 ml air, kemudian tambahkan potongan daun pandan secukupnya, tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai airnya mendidih. Setelah itu masukkan 150 gram gula pasir, aduk-aduk kembali sampai gula pasirnya ini larut. Setelah dirasa gula pasirnya sudah larut, kemudian masukkan 300 gram kelapa parut. Kemudian masak sampai airnya menyusut sambil diaduk-aduk. Setelah airnya menyusut, masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering. Setelah agak kering dan matang, kemudian matikan api kompor. Setelah itu pindah ke wadah lain, kemudian biarkan sampai dingin. Setelah unti kelapanya dingin bentuk bulat, untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja. Di resep ini saya menggunakan 150 gram gula pasir. Menurut saya manisnya sudah pas. Jika kalian suka manis, kalian bisa menambahkan gula pasirnya atau disesuaikan dengan selera saja. Setelah unti kelapanya sudah selesai dibentuk bulat semua, kemudian sisihkan dulu. Untuk selanjutnya saya akan membuat kulit dadarnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, vanili bubuk secukupnya. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah dirasa bahan keringnya sudah tercampur rata, masukkan 750 ml air. Kemudian aduk adonan sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan minyak sayur. Aduk-aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Setelah itu adonan akan saya saring supaya hasilnya lebih halus. Siapkan wadah dan saringan, kemudian saring adonan. Setelah itu saya ambil sebagian adonan atau secukupnya saja. Kemudian adonan tersebut saya kasih warna hijau secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk sisa adonannya saya kasih warna merah tua secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah adonan sudah tercampur rata, untuk selanjutnya akan saya dadar di teflon. Panaskan teflon, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan. Setelah itu ratakan, kemudian tunggu sampai matang. Setelah pinggirnya mengering, tandanya sudah matang. Setelah itu angkat. Setelah itu untuk dadarnya ini saya potong menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus. Untuk di resep ini saya menggunakan teflon ukuran 22 cm. Jadi jika kalian menggunakan teflon yang agak besar, untuk potongan dadarnya disesuaikan saja ya. Setelah itu isi dengan unti kelapa di tengahnya. Kemudian untuk potongannya lipat, kemudian satukan sehingga membentuk bunga. Saat melipat kue ini usahakan masih dalam keadaan hangat atau panas. Jadi jika sudah dingin, kue ini akan susah dibentuk atau susah dilipat.
resep kue ini tidak menggunakan santan dan telur, jadi versi ekonomis ya, tapi untuk rasanya tidak kalah enak. Setelah dilipat dan sudah membentuk bunga, kemudian pindah ke paper cup. Nah, dan hasilnya seperti ini, cantik sekali. Setelah itu sisihkan dulu. Untuk selanjutnya saya akan membuat untuk daunnya. Siapkan teflon, kemudian bentuk dadar untuk adonan hijaunya tadi. Setelah itu ratakan, kemudian tunggu sampai matang. Setelah matang, angkat dan selanjutnya saya akan membentuknya menjadi daun. Untuk membentuk daunnya saya menggunakan sendok seperti ini. Jadi untuk sisi kanan dan kirinya saya potong menggunakan sendok dengan garis melengkung. Selain menggunakan sendok, kalian juga bisa menggunakan pisau atau gunting, atau disesuaikan dengan selera saja. Setelah itu selipkan daunnya di kue dadar gulung mawarnya tadi. Untuk satu kue saya tambahkan dengan 2 daun seperti ini. Nah, dan hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama sampai habis dan selesai. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 20 buah kue dadar gulung mawar dengan menggunakan teflon ukuran 22 cm. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, dan ini hasilnya, kue dadar gulung mawarnya sudah selesai dan siap disajikan. Selain rasanya enak, tampilannya juga cantik, bahan-bahannya pun sangat ekonomis sekali. Bisa untuk ide jualan atau isian snack box, dan juga bisa dijadikan kue hantaran pengantin. Langkah pertama, siapkan 500 gram pisang, kemudian haluskan. Untuk pisangnya ini sudah terlalu matang tapi tidak busuk. Kemudian kalian bisa menggunakan jenis pisang apa saja sesuai dengan selera. Setelah pisangnya halus, tuang ke dalam wokpen, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, daun pandan secukupnya, 3 sendok makan margarin. Untuk gulanya disesuaikan dengan selera. Karena pisangnya ini sudah manis, jadi takaran 50 gram. Jika menurut kalian terlalu manis, kalian bisa menguranginya, disesuaikan dengan selera saja. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai kadar airnya ini menyusut. Nah, ini airnya sudah agak menyusut, kecilkan api kompor. Masak terus sambil diaduk-aduk supaya bawahnya tidak mudah gosong. Masak sampai benar-benar panas dan kalis supaya tidak mudah basi. Setelah pisangnya ini sudah kalis, tandanya sudah matang. Matikan api kompor, kemudian biarkan sampai dingin. Lanjut, siapkan 200 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 bungkus vanili bubuk, 2 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata. Setelah bahan keringnya tercampur rata, tambahkan 500 ml santan, masukkan secara bertahap. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Masukkan sisa dari santan tadi, kemudian aduk-aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Jangan lupa
tambahkan seperempat sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih. Kemudian 2 butir telur, aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Supaya hasil adonan lebih halus, adonan akan saya saring. Siapkan wadah, kemudian saring adonan. Oh iya, untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Setelah adonan disaring, adonan akan saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk mangkok pertama, saya kasih 2 sendok sayur. Untuk adonan yang isinya lebih banyak, kasih warna hijau secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, untuk adonan yang lebih sedikit, saya kasih warna merah. Aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Untuk adonan warna merah, tuang ke dalam plastik segitiga. Kemudian tali plastiknya, setelah itu sisihkan dulu. Setelah itu saya akan bikin kulit dadarnya. Panaskan teflon, kemudian olesi dengan minyak atau margarin. Kemudian tuang adonan warna merah dulu. Tuang dan bentuk motif sesuai dengan selera. Setelah agak kering, tuang adonan warna hijau, kemudian ratakan. Kemudian tunggu sampai matang. Setelah dadarnya matang, angkat dan keluarkan dari teflon. Setelah itu isi dengan selai pisang secukupnya. Kemudian lipat sehingga membentuk segitiga. Setelah itu kemas dengan plastik. Siapkan plastik OPP ukuran 10. Kemudian gunting kedua sisinya. Setelah itu kemas kue dadar gulungnya dengan plastik sehingga membentuk segitiga. Setelah dikemas, tempeli dengan stiker. Nah, hasilnya seperti ini, cantik. Dan ini hasilnya, kue dadar gulung isi selai pisangnya sudah selesai dan siap disajikan. Ini benar-benar rasanya enak, tampilannya pun sangat menarik. Cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian. Untuk satu resepnya menghasilkan 19 buah dengan menggunakan teflon ukuran 22 cm. Pertama, siapkan 150 ml air. Kemudian tambahkan potongan daun pandan secukupnya, 150 gram gula pasir. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut dan air gulanya mendidih. Setelah air gulanya mendidih, tambahkan 250 gram kelapa parut. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut. Masak sebentar lagi sampai kelapanya ini agak kering. Setelah airnya menyusut dan kelapanya agak kering, matikan api kompor. Kemudian biarkan sampai dingin. Siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 50 gram tepung tapioka, seperempat sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, vanili bubuk secukupnya. Setelah itu aduk-aduk bahan keringnya sampai tercampur rata.
Setelah dirasa bahan keringnya sudah tercampur rata, masukkan 700 ml air. Kemudian aduk-aduk lagi sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Tambahkan 4 sendok makan minyak sayur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Supaya hasil adonan lebih halus, adonan akan saya saring. Siapkan wadah dan saringan, kemudian saring adonan. Setelah adonan disaring, adonan akan saya ambil sebagian. Siapkan mangkok kosong, kemudian tuang adonan. Untuk mangkok yang pertama, saya tuang 2,5 sendok sayur. Dan untuk mangkok yang kedua, saya tuang sekitar 1,5 sendok sayur. Setelah itu, untuk mangkok pertama, tambahkan coklat bubuk muda secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk mangkok yang kedua, tambahkan bubuk coklat tua secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Panaskan teflon, kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu, tuang adonan warna coklat muda dengan cara diteteskan. Oh iya, untuk bubuk coklatnya kalian bisa menggunakan bubuk coklat Milo jika untuk coklat muda, dan jika untuk coklat tua kalian bisa menggunakan bubuk coklatos atau disesuaikan dengan selera saja. Untuk adonan warna coklat tua, saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian gunting ujungnya. Setelah itu tuang adonan dengan bentuk melingkar. Untuk di resep ini saya tidak menggunakan santan dan telur, jadi ini versi ekonomis ya. Tapi untuk rasanya tidak kalah enak. Selain itu, karena kuenya ini tidak menggunakan santan, jadi bisa tahan lama dan tidak mudah basi. Setelah adonan warna coklatnya sudah agak kering, kemudian tuang adonan warna putih sebanyak 1 sendok sayur. Kemudian ratakan. Setelah itu tunggu sampai matang. Setelah pinggir-pinggirnya agak mengering, tandanya sudah matang. Kemudian angkat. Setelah itu sisihkan dulu. Kemudian bikin dadar lagi sampai adonan habis dan selesai. Untuk teflonnya ini saya menggunakan ukuran 22 cm. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah selesai dibikin dadar semua, untuk selanjutnya akan saya isi dengan unti kelapa. Ambil 1 lembar kulit dadar. Kemudian isi dengan unti kelapa secukupnya. Setelah itu lipat seperti amplop. Kemudian gulung. Nah, dan hasilnya seperti ini. Dan lakukan sama halnya sampai selesai. Untuk satu resepnya ini menghasilkan 18 buah kue dadar gulung dengan menggunakan teflon ukuran 22 cm. Nah, dan ini hasilnya setelah dilipat semua. Yang ini saya coba, rasanya enak,
kulitnya lembut, untuk unti kelapanya manisnya pun sangat pas. Selanjutnya kue dadar gulungnya ini akan saya kemas. Siapkan plastik OPP ukuran 7 cm x 12, kemudian bungkus kuenya. Supaya tampilannya lebih menarik, tempeli dengan stiker dan lakukan sama halnya sampai selesai. Sebelum dikemas, pastikan kuenya benar-benar sudah dingin supaya nanti kuenya tidak mudah rusak atau basi. Dan ini hasilnya kue dadar gulungnya setelah dikemas. Hasilnya cantik sekali, rasanya pun sangat enak. Cara bikinnya mudah, cocok sekali sebagai isian snack box atau ide jualan kalian. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.